Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan juga salam sejahtera bagi kita semuanya. Pagi hari ini kita akan lanjut belajar dulu, kita melanjutkan kemarin. Kita kemarin sudah sampai di Intan Sari. Intan Sari itu adalah integrasi pertanian desa mandiri. Kenapa itu akan menjadi poin penting bagi kami untuk membangun desa? Karena apa? Elemen terkecil pemerintahan kan hari ini ada di dalam tingkat desa. Tetapi seandainya di tiap desa nih, mereka bisa mandiri secara pangan, maka sebenarnya itu ada menjadi kekuatan yang luar biasa bagi suatu negara. Coba bayangkan, di masing-masing desa nanti Bapak Ibu harapan saya punya produksi pupuk. Pupuknya sudah lengkap. Pupuk ini bukan hanya untuk sayur, bukan hanya untuk padi, tapi sudah untuk horti dan semuanya, ada insek di sana. Kemudian yang kedua, apa sih yang paling kurang selama ini dari petani, yang didapatkan petani? Petani itu kurang contoh. Karena itu saya berharap, saya bercita-cita, sudah ketemu saya, kita juga nanti tergabung dalam satu grup bersama-sama. Saya berdoa, Bapak Ibu nanti jadi orang-orang sukses di sana. Mendengar cerita saya jadi miliarder susah atau mudah? Mudah. Ceritanya kan mudah. Nah, tetapi satu yang kurang gitu loh. Hanya butuh dilakukan. Kenapa saya bisa bercerita sangat mudah untuk menjadi seorang miliarder? Karena itu hidup saya. Saya berulang kali, Bapak Ibu, saya minta maaf, kata berulang kali itu begini. Saya itu senang dengan petualang. Saya pergi ke satu daerah baru, ngerintis lagi dari nol, dari betul-betul nol. Dari betul-betul nol, bangkit, 2-3 tahun sudah berhasil kita pindah. Terus seperti itu. Itu yang saya lakukan. Saya kasih contoh. Mulai dari tahun 2010 hingga hari ini, kita bangun tempat-tempat begini nih, model kayak gini ini hampir tiap tahun. Dan suatu tempat saya buka pelatihan, ketika satu tempat kita buka untuk satu pelatihan, berarti tempat itu siap untuk mandiri. Nah, mulainya sama dari nol. Sampai kalau saya ekstrim, kalau ngajari tim inti kami, kita itu harus siap tinggal di hutan yang tidak ada apa-apa. 3 tahun keluar tetap jadi miliarder. Kenapa kok begitu? Karena satu kata kuncinya. Manusia kan tetap ada di mana-mana, betul atau tidak? Dan yang kedua, semua tetap butuh makan kok. Yang paling ada di Indonesia ini adalah satu istilah gitu loh. Ayam mati di dalam lumbung, betul tidak? Indonesia Bapak Ibu. Saya tunjukkan ya kalau ngomong kekayaan alam. Kita ini berada di satu garis namanya garis khatulistiwa. Garis khatulistiwa itu berarti apa? Minta maaf, seluruh tanaman yang hidup di Indonesia adalah obat. Terus yang kedua, kita ini dapat matahari bonus luar biasa, hampir 8 jam. Terus yang keren lagi, kita itu dapat hujan bisa 6 bulan dalam 1 tahun. Bahkan untuk Sumatera, Kalimantan kadang-kadang itu tidak pernah mengenal musim kemarau. Karena mereka hujan di tiap bulan pasti ada hujan 1-2 kali di musim kemarau. Jadi Indonesia sangat luar biasa. Terus habis gitu tanahnya sangat subur. Kita tidak kenal musim salju, kita tidak kenal musim yang sangat panas. Semua bisa ditata, semua bisa diatur. Artinya apa? Kalau bangsa kita, petani-petani kita tidak menjadi orang yang sukses, sampai tanda kutip kekurangan, berarti ada yang salah. Salahnya di mana? Berarti salah di pengetahuan. Tidak punya pengetahuan. Karena itu saya bercita-cita dengan Pak Bambang ini, sampai Pak Bambang itu gara-gara pelatihan dia menyebut dirinya, saya akan menjadi pemersatu petani Indonesia, katanya dia begitu. Ini semangatnya dia. Dia dari tidak senang pertanian sampai sekarang dia bisa paham pertanian. Mimpi saya adalah di tiap desa ada produksi pupuk.
Kemudian yang kedua, di tiap desa ini Bapak Ibu akan menjadi konsultan. Siapa yang kepengen jadi kiai semua gitu atau tokoh-tokoh yang ditokohkan di satu daerah, ada enggak? Senang enggak kira-kira? Begini loh Bapak Ibu, saya minta maaf untuk kasus pondok pesantren. Hari ini kita hanya belajar ilmu agama, tapi saya minta maaf, agama bukan cuma untuk dipelajari, tapi ilmu agama harus dibumikan, diamalkan. Bagaimana mengamalkannya? Kita tidak cuma bisa dakwah, kita tidak bisa cuma ngajar, kita tidak cuma pintar ngaji, tetapi kita harus pintar melakukan. Apa yang akan kita ceritakan? Kebesarannya Allah sendiri, kebesarannya Tuhan sendiri yang harus kita ceritakan. Dari mana menceritakan semua itu? Dari apa yang kita kerjakan. Dari apa yang kita lakukan. Itu yang paling penting. Jadi kalau sudah produksi pupuk, kita akan jadi konsultan. Anggap aja kalau di desa jadi dukunnya pertanian lah, atau dokternya pertanian lah. Kenapa kok begitu? Ketika Bapak Ibu sudah mulai masuk di dunia organik, sudah mulai produksi pupuk, produksi ZPT dan sebagainya, orang-orang itu ketemu masalah atau tidak petani? Pertanyaannya kan satu, mau tanya di mana? Mau tanya ke penyuluh pertanian, mau penyuluhnya tidak pernah bertani? Betul atau tidak? Lebih pintar petaninya hari ini. Terus yang kedua, akhirnya yang dimanfaatkanlah kondisi ini untuk orang-orang yang cuman menjadi marketing. Nah, dari sanalah ayo kita berubah. Saya betul-betul berdoa Bapak Ibu jadi miliarder semuanya. Waktu 3 tahun tidak terlalu lama kok untuk jadi miliarder. Terus yang kedua, syukur-syukur nih yang masih muda-muda gitu, kalau mau jadilah bupati. Kalau hari ini politik kan terkenalnya politik uang, betul atau tidak? Kalau tidak kaya, tidak punya kemampuan, tidak punya koneksi, tidak punya itu kan tidak bisa jadi pemimpin. Itu salah. Kalau gaya pemimpin seperti itu tidak akan ada pembangunan. Jadi pemimpin jadilah orang kaya dulu, jadilah orang yang sukses dulu, jadilah pemimpin bukan mencari tapi mengabdi. Tahu maksud saya mencari bukan mencari gitu. Hari ini pemimpin kan masih cari harta. Tapi jadilah pemimpin yang memberi harta ke rakyatnya, itu raja yang sebenarnya. Bagaimana caranya? Saya kasih contoh. Mungkin sudah pernah dengar di YouTube saya. Satu keajaiban dari sebuah benih. Keajaiban dari sebuah benih. Saya kasih contoh ya Bapak Ibu ya. Untuk menjadi bupati dalam waktu, kita harus persiapan dulu. 7 tahun deh. Modalnya 1 kilo jagung. 10.000 rupiah. Bisa enggak bayangkan dalam waktu 6 tahun atau 7 tahun dengan 10.000 rupiah akan jadi bupati. Bisa enggak bayangkan? Enggak bisa kan? Saya ajari caranya. Kalau cuma jadi dewan lewat, jadi kepala desa lewat. Tapi kalau target saya jadilah bupati. Kenapa kok begitu? 1 kilo jagung. Komposit lokal. Anggap aja jagung harganya benih, karena benih harga 10.000 boleh kan ya? Semua tahu jagung Bapak Ibu? Jagung itu kalau kita tanam 1 tumbuhnya berapa? 1, betul kan? Coba bayangkan, ini keajaiban. 1 benih ditanam, itu akan melipat ganda, paling sedikit 30, 60, dan 100 kali. Kita buat kalau untuk jagung itu 100 kali. Pernah tahu kalau jagung 1 jadi 100? Kan 1 tanam nih, betul kan? Tumbuh 1 tongkol kan? Berapa biji kira-kira 1 tongkol? Enggak lah, kalau yang hibrida 600. Kalau yang lokal 100, 200 itu. Saya buat yang standar 100 saja. Jadi 1 menjadi 100. Kalau saya buat di tanah, tanam jagungnya 1 tahun 1 kali. Kan sudah berarti tanah ekstrim, betul kan? Ada beberapa daerah tanam jagung
tiap 4 bulan sekali kan bisa, betul kan? Setahun panen 3 kali. Tapi saya buat ini panen di tempat yang betul-betul tandus. Yang panennya 1 tahun sekali berarti nunggu musim hujan. Ini kan sudah sangat amat miskin daerahnya. Jadi 100 per tahun. Ini caranya ngitung. Seandainya tahun pertama saya tanam 1, keluar 100. Ketika kita tanam 1 kilo cuma butuh tanah mungkin 400-500 meter aja Bapak Ibu. Sampai 1000 meter lah maksimal. Jagung ini ada yang besar, ada yang kecil enggak? Yang besar-besar pilihkan, kasih tanda. Anggap aja yang besar-besar itu sebanyak 10%. 10% ini diambil, dari 100 kita ambil 10 kilo, kita taruh di sini, 10 kilo. Tahun ke depan saya tanam 10 kilo. Kan sedikit lagi, betul kan? 10 kilo itu kan tidak banyak. Ngeluarkan sama kali 100 berarti ketemunya 1000. Keluar cuma 1 ton. 1 ton sama, kita cari benih yang terbagus. Mungkin 10% juga, berarti ketemu 100 kilo di sini. Keluarnya berarti 10 ton. Ini masih main-main, 1, 2, 3. Tetapi ketika kita tekun melakukannya, tahun keempat ini jadi 1 ton. 1 ton keluarnya sudah 100 ton. 100 ton ini benih yang kita ambil di sini tahun kelima kita punya 10 ton. 10 ton di sini sudah menjadi 1000 ton. 1000 ton berarti tahun ke-6 kita tanam di sini adalah 100 ton. Saya minta maaf, tanam jagung ton kira-kira 1 kabupaten atau tidak? Betul atau tidak? 1000 ini keluarnya di sini adalah 10.000 ton. Saya minta maaf, Bapak Ibu. Ini dengan asumsi setahun panen sekali. Seandainya setahun bisa panen 2 kali, dalam waktu 6 tahun berapa juta yang kita hasilkan? Banyak orang tanya, loh tanahnya siapa? Ya bukan jelas bukan tanah kita. Mulai kita bermitra. Karena itu kemarin saya launching satu pertanian namanya pertanian syariah. Kenapa kok pertanian syariah? Konsepnya kan begini. Gara-gara saya tanam jagung, saya punya pakan, betul? Pakan ternak. Gara-gara saya punya pakan ternak, saya pelihara sapi atau kambing, betul? Gara-gara saya pelihara kambing, sapi, ayam, maka saya punya pabrik pupuk, betul? Gara-gara saya punya pabrik pupuk, sehingga biaya tanam jagung jadi 0. Ini yang diharapkan oleh bangsa kita. Yang kita butuhkan satu, pelaku. Yang kita butuhkan satu, yang ngajar. Saya berharap satu, kalau hari ini Bapak Ibu saya ajar, nanti pulang Bapak Ibu jadi pengajar di daerah masing-masing. Menjadi contoh di daerah masing-masing. Kenapa kok saya katakan ini? Orang seringkali berpikir itu yang sulit-sulit. Berpikir terlalu pendek. Berpikirnya cuma untuk ke depan hari ini gitu loh. Padahal kalau kita mau melihat jauh ke belakang dengan konsep-konsep seperti ini, maka kita akan melihat keajaiban. Coba saya tanya, untuk konsep seperti ini sederhana atau sulit ini kira-kira? Ini muluk-muluk atau tidak ini? Terlalu sederhana. Loh nanti seandainya Pak saya cuma sudah punya 1 ton benih nih, bagaimana cara kerjasamanya? Gampang. Kajak kerja sama orang-orang. Bapak Ibu kan sudah punya pupuk. Orang-orang di luar sana masih teriak cari pupuk. Nanti bilang aja pupuk kita bantu. Bagi hasil atau bagaimana, bayar panen atau bagaimana. Tapi perjanjian nanti batangnya Bapak Ibu bawa untuk kasih makan ternak. Sehingga apa yang terjadi ketika ini kita lakukan Bapak Ibu? Sapinya tambah banyak, pupuknya tambah banyak, tanahnya tambah subur, masyarakatnya sejahtera. Loh Pak kan lama 6 tahun, banyak orang juga komplain begitu ke saya. Saya balik ke dia, Bapak sudah umur berapa? Apa yang sudah dilakukan? Paham maksud saya? Ayo mulai dari nol.
Artinya dari nol itu kita betul-betul sudah kosongkan dulu deh. Kita buat rileks dulu, kita buat bahagia dulu. Kalau kita tidak bisa bahagia, tidak akan bisa tercapai. Loh Pak, setiap harinya saya tetap makan, semua orang tetap makan. Karena itu saya buatkan program Bapak Ibu, ada yang long term, ada yang betul-betul jangka panjang. Tapi juga ada yang cuma 40 hari. Bahkan dengan Bapak Ibu belajar di sini dengan cara Algas sekarang bukan hanya 40 hari. Seandainya Bapak Ibu sudah kreatif nih, sudah punya komunitas nih, sudah punya cara teman-teman banyak, jual asola saja sebenarnya laku Bapak Ibu. Laku. Coba deh jual asola 2.000 gitu, orang seneng atau tidak? Per kilo. Seneng atau tidak? Daripada beli dedak kan lebih bagus beli asola, betul enggak? Harga 2.000 termasuk mahal atau murah? Tapi yang bagi yang produksi 2.000 mahal atau untung atau tidak? Saya tunjukkan cara ngitungnya. 4 kali 2 per hari 1 kilo. Oke? Berarti 4 kali 2 itu berapa luasnya? 8 meter. Dapatnya uang sehari 2.000. Kelihatannya kecil Bapak Ibu. Kalau kita 1.000 meter, berarti 1.000 dibagi 8 berapa? 125 kali 2.000. Ketemu berapa? 250.000 per hari. Kalau 1 bulan ketemu berapa? 7,5 juta. Bapak Ibu saya tanya, punya tanah 1.000 meter, tanami padi. 1 kali panen dapatnya uang cuma 7 juta. 4 bulan. Enak mana punya 4 bulan 7 juta 1 bulan atau 7 juta 4 bulan? Jadi 1 bulannya dapat berapa? Kalau 1 bulannya dapat 7,5, 1 siklus padi 4 bulan dapatnya 30 juta loh. Kalau tanah 1 hektar, kalau sekali 1 hektar berarti gajinya berapa? 75 juta. Loh Pak, siapa yang mau beli asola? Gampang. Jangan mulai dari yang besar. Mulai dari yang kecil, bangun komunitas. Orang yang pelihara ayam butuh pakan tidak? Hari ini orang Indonesia Bapak Ibu, kita sudah ajari caranya, lebih senang beli atau buat. Tinggal bangun koneksi. Kelihatannya murah harga 2.000, untungnya ngeri. Paham di sini? Nah, dari sana kita akan membuat satu komunitas. Bapak Ibu yang senang ternak-ternak, alasannya Pak di sini tidak ada air. Kita cuma bisa boleh bersinergi dalam satu komunitas. Kalau saya boleh menyebutnya ini adalah keluarga. Ini adalah keluarga besar. Ada juga di antara Bapak Ibu yang tidak bisa bertani kok di sini. Pak saya itu tidak bisa bertani, saya cuma pinternya itu cuma dagangan saja. Ya seperti Pak Bambang itu, Pak tugas saya itu jualan. Gitu. Jangan diganggu, itu Pak Bambang itu. Makanya saya tidak boleh ngomong harga. Kalau saya ketemu saya, Bapak Ibu kepengen harga itu semurah mungkin. Ketemu Pak Bambang harus semua hidup Pak, gitu. Ya sudah, bidangnya masing-masing. Karena saya formulator, Pak Bambang tidak mau menyebut dirinya sebagai apa, saya sales. Dia bangga dengan pekerjaannya. Tapi itu adalah pekerjaan masing-masing. Kita juga perlu marketing, kita juga perlu bagian produksi, kita juga perlu bagian R&D. Kita perlu bagian sistem semuanya untuk saling bekerja sama. Bagaimana? Mudah atau tidak kira-kira materinya? Nah, yang kita maksud Bapak Ibu begini. Semua teori ini akan terjadi jika Bapak Ibu melakukannya. Step by step. Bertahap. Jangan tergesa-gesa. Ingat kata kuncinya. Apa yang ada padamu. Apa yang ada pada kita semua, jangan mengada-ada. Mengada-ada, hati-hati kita biasanya terjebak di sana. Jadi bersyukur dengan itu.
Kalau kepengen penghasilan bulanannya bagaimana Pak kalau saya tidak mau asola yang 40 hari panen? Coba bayangkan ya Bapak Ibu ya, 40 hari panen itu. Ada kata begini, untuk menjadi pegawai saja, sudah lulus sarjana, dia kan perlu training, betul atau tidak? Training itu butuh waktu berapa lama? 2 bulan, 3 bulan, anggap aja kan seperti itu kan, bahkan 6 bulan untuk bisa dapat gaji tetap. Kalau dengan petani hanya butuh waktu 40 hari sudah punya gaji. Terus nanti juga komplain juga, loh Pak jualnya bagaimana? Kalau Bapak Ibu kerja apalagi di bagian marketing, tugasnya cuma malah disuruh menjual yang barang yang paling sulit dijual. Enak mana jual asuransi atau jual bayem? Loh Pak nanti sengsara harus jalan, ya harus sengsara dulu, masa ada tanpa sengsara dapat kenikmatan? Tidak ada ceritanya sukses itu dengan mudah. Orang-orang yang hari ini sukses, tidak kerja, itu awal mudanya, pekerjaannya tidak karu-karuan itu. Betul atau tidak Bapak Ibu? Untuk jadi saya pengangguran kayak begini, ini juga bekerja keras dulu sebelumnya. Supaya bisa nganggur, kan gitu kan? Nah, dengan cara inilah kita bisa membangun. Silakan dipilih. Goal nomor 1 cukup. Cukup untuk dimakan dulu, cukup untuk keluarga dulu. Setelah cukup baru langkah investasi. Setelah investasi, maka investasi, penghasilan, investasi, penghasilan, investasi, penghasilan. Itu seperti bola salju yang akan terus berputar. Terus yang kedua nih, ini kena kipas angin. Kalau kita sudah di Intansari, Bapak Ibu, ini berarti kalau Bapak Ibu lulus ini di tahun kedua Intansari itu. Goal kita adalah kita harus bisa mendata. Mendatanya apa? Apa yang dibutuhkan oleh warga. Saya kasih contoh nih, ibu-ibu, Bu kalau belanja sayur sehari habis berapa Bu? 5.000 cukup? Anggaplah paling murah 5.000 gitu ya. Sayur 5.000 per minggu deh Bu, enggak usah per hari ya. 1 minggu sekali belanja sayur 5.000 gitu. Enggak cukup ya. Ya sudah 5.000 per hari. Beli telur enggak Bu? 1 minggu 1 kilo gitu. Anggap aja 1 minggu 10 butir gitu aja Bu ya. Makan ayam enggak Bu? 1 minggu 1 kali gitu aja ya, biar sehat. Kita ngitung ini aja, yang lain-lain enggak usah kita hitung Bapak Ibu. Kalau seandainya sayur kali 30, berarti ada 150.000. Telur ini 1 minggu 10 butir. Berarti 1 bulan 40 butir. Ayam 1 minggu 1 ekor, anggap aja 1 bulan berarti butuh 4 ekor. Ini 4 ekor. Kalau Bapak Ibu di Intansari, itu bisa ada 5 sampai 10 desa. Kalau tanah yang kemarin saya katakan itu adalah 20 kali 1.005. Berarti tanah sekitar 2 hektar. Itu cukup, kalau 1.000 meter itu cukup antara maksimal di 70 keluarga. Tetapi kalau di Intansari kita bisa maksimal di angka 1.000 keluarga. Tetapi anggap aja enggak usah 1.000 deh, kita hitung 500 saja keluarga. 500 kali 150.000 itu berapa ya? Nah, Bapak Ibu sepele, jual telur, kalau yang punya pelanggan 500, dikalikan dengan 10, dikalikan dengan 40, ketemu berapa? 20.000 ya. Saya mau sampaikan di sini, ayam tiap bulan jual 2.000 ekor. Sudah kaya atau belum?
Sudah kaya. Jual telur tiap bulan 20.000 butir. Sudah kaya atau belum? Kalau saya hitung nih, ini anggap aja kali harga 2.000. Ini kali harga 35 lah. Ini kita kasih harga 25 lah. 1 bulan 50 tambah ini 120, 160, 160 tambah 75, 235 juta. Seandainya biayanya adalah separuh, berarti terima 100 juta. Kalau seandainya Bapak Ibu dapat penghasilan 100 juta per bulan, sudah cukup atau belum? Kalau kebanyakan untuk apa? Saya itu punya uang jajan 100 Pak per bulan. Uang jajan saya 100 juta per bulan. Itu yang saya pakai membangun untuk daerah, itu yang saya pakai untuk beramal. Jadi keluarga ya, orang perempuan itu ngasih jatah ke saya itu cuma 100. Kalau lebih dari itu hutang. Kalau saya pas bangun terus banyak gitu, ini hutang gitu. Jadi uang saya cuma 100 sih per bulan. Nah Bapak Ibu saya minta tolong untuk mencapai 100 juta per bulan. Kalau Bapak Ibu nurut maksimal 3 tahun selesai. Saya minta tolong, saya berdoa betul, ilmunya sederhana. Tolong jangan cari yang sulit. Paham maksud saya, jangan cari yang sulit. Buat hidup sesimpel mungkin. Di luar orang bingung cari uang, betul atau tidak? Karena tidak tahu caranya. Semua orang kepengen kaya, betul atau tidak? Cuma tidak tahu cara langkah-langkahnya bagaimana kaya. Orang kaya hanya ini main di trading. Kemarin Bapak Ibu semua orang hobi jadi trading. Tradingnya itu cari barang dijual online, betul atau tidak? Tahu enggak siapa yang sedang kita untungkan? Perusahaannya. Ketika Bapak Ibu nih beli dari mana dijual di online, hari pertama, kedua, 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun aman. Setelah 3 tahun, sebentar lagi masuk di tahun 2025, orang tengah hilang Bapak Ibu. Kenapa kok hilang? Karena konsumen cari yang harga murah atau harga mahal. Kepengen beli ke maklar atau kepengen beli ke pabrik? Habis ini semua langsung dari pabrik. Cuman gara-gara handphone itu. Akibatnya apa? Yang untung siapa? Pabriknya. Kalau itulah, tolong Bapak Ibu juga harus buat pabrik. Kalau enggak bisa buat pabrik yang angel-angel, yang susah-susah, buatlah pabrik yang hal paling gampang. Pabrik apa? Pabrik telur, pabrik ayam, pabrik pakan, pabrik ikan, pabrik sayur. Karena itu yang kita bisa. Indonesia suruh lomba buat pabrik, handphone aja menang atau kalah? Buat lomba, buat pabrik mobil lebih kalah. Wong semua aja kita impor, paling banyak. Karena itu saya minta tolong. Apa yang menjadi kekuatan kita, apa yang kita bisa, apa yang ada pada diri kita, itu saja kembangkan. Kenapa di sektor makanan saya optimis sekali Bapak Ibu, sehebat-hebatnya orang, secanggih-canggihnya orang, percayalah, dia masih butuh makan. Dan tidak bisa membuat makanan dari plastik. Betul atau tidak? Nah, sekarang kita balik kondisinya. Apa yang paling dibutuhkan orang se-Indonesia? Makanan. Lah yang coba Bapak Ibu sekarang saya konfirmasi. Siapa yang sering ke mall hari ini? Semua paling sering ya, kalau di Jakarta pasti ketemu mall ya. Di mall itu makanan apa yang kita beli di sana? Yang dijual sekarang banyak makanan apa di sana? Japan food, betul ya, Korean food, makanan yang luar negeri. Ketemu enggak di sana makanan Indonesianya? Saya di mall-mall terkenal Indonesia untuk cari makanan Indonesia, karedok dan sebagainya itu harus cari betul.
Yang lainnya itu sudah makanan modern semua. Biarpun makanan modern, bahan bakunya butuh atau tidak? Butuh. Sediakan bahan bakunya. Dan pangan adalah yang utama. Apalagi slogan kita adalah buat yang baik, jual yang murah. Semurah mungkin. Loh Pak, kan untungnya lambat, jangan cari untung. Cari pasar dulu, cari saudara dulu. Sebanyak-banyaknya. Supaya apa Bapak Ibu? Jual yang baik, jangan bohongi konsumen. Sayur organik, ikan organik, telur organik, beras organik yang selalu berkata organik, rasanya berbeda. Lebih manis, lebih awet, lebih enak, lebih renyah. Dan yang paling penting, lebih sehat. Dan ke depan, pasar kita, orang akan kepilih yang sehat. Betul atau tidak? Kalau yang sehat harga 1.000, yang tidak sehat harga 1.000, mana yang dipilih orang? Yang sehat. Karena itu, nanti kita buat. Bagaimana buatnya konsep ini? Nanti rumahnya Bapak Ibu, tempatnya ini Bapak Ibu jadi supermarket. Supermarketnya bagaimana? Ketika bertani buat teratur, buat berimbang. Setiap hari ada, walaupun kecil. Setiap hari diproduksi, walaupun sangat sedikit. Terus akhirnya kalau di sini semua ada, pengunjung itu akan datang sendiri ke sini. Nggak usah disuruh. Jangan sekarang panen, 2 minggu lagi baru panen. Setiap hari harus ada. Kenapa sih orang sering kali belanja di anggap aja Indomaret, Alfamart daripada toko kelontong? Semuanya ada, betul atau tidak? Semuanya ada di sana. Orang itu senengnya kalau belanja itu semua ada. Nah, kalau di tempatnya Bapak Ibu juga sama. Bayam, kangkung, semua ada walaupun cuma berapa meter aja. Terus yang kedua, kita tidak bisa kerja sendiri. Kita perlu murid, kita perlu mitra. Minta tolong ketika kita sudah punya ini, mulai ngajari orang, ajari orang. Sebagai apa? Sebagai murid-murid kita. Tujuannya apa? Mereka juga tidak bisa jual, supaya mereka jual sama-sama di tempat ini. Akhirnya apa yang terjadi? Disinilah kita saling menguntungkan, disinilah kita membangun desa. Mudah atau susah? Ceritanya enak Pak, mudah Pak. Bukan. Beratnya itu cuma satu, belum dilakukan. Nanti ketika melakukan sambil nyanyi ya. Indonesia, tanah yang subur. Ya betul, ada satu kata kunci. Karena ini perintah Tuhan. Kalau sudah Tuhan yang suruh, Bapak Ibu mau apa? Nurut saja. Karena apa? Biar ditolong sama Tuhan. Nah, setelah selesai di Intansari ini Bapak Ibu, kita sudah fix nih selesai semuanya. Bapak Ibu sudah punya pasar. Ini finishnya. Jadikan supermarketnya Bapak Ibu ini ditambahi lagi dengan namanya edukasi kemarin. Edukasi itu artinya apa? Mulai datangkan anak-anak sekolah, anak SD, SMP, SMA, mulai dari PAUD, datang ke tempat kita. Ajari mereka bukan hanya melihat, ajari mereka nanam. Setelah nanam, ajari mereka masaknya, ajari mereka makannya. Supaya apa? Budaya makan sehat harus diajarkan. Nah, karena kita berbasic di pertanian dan peternakan, ujung-ujungnya kan meja makan, betul atau tidak? Jadi kalau biasanya jual kangkung, kalau satu ikat cuma 1.000, kalau naik meja kan jadi 5.000. Betul atau tidak? Kalau ayam di kandang harga cuma 35, kalau sudah naik di meja kan jadi 60-70 ribu. Kan betul kan? Satu potong 15.000, 15 kali 4 kan 60 ribu. Nah dari sana endingnya di edukasi ini bicara tentang meja makan. Karena itu, bereskan semua di meja makan. Jadi kalau pertanian tradisional itu berada di cangkul, sendok garpunya itu cangkul dan tanah,
Endingnya di mana? Endingnya di meja makan. Duduk satu meja, makan sama-sama. Apa artinya meja makan? Di dalam meja makan ada edukasi. Di meja makan ada transfer ilmu. Kenapa harus transfer ilmunya di meja makan? Kalau orang lapar tidak bisa masuk ilmunya. Betul atau tidak? Harus kenyang dulu. Bagaimana? Segera kepengen pulang? Tenang saja, nanti pulang. Saya senang angkatan ini berbahagia. Nah, artinya nangkep begitu lah, nangkep. Saya sebagai pengajar kan saya tahu wajah-wajah nangkep dengan wajah yang tidak nangkep. Saya paling senang Bapak Ibu ketika saya menyampaikan dan ilmu itu bisa diterima. Itu bahagia. Kenapa Bapak Ibu datang ke tempat ini dengan berbayar itu beban bagi saya. Bebannya apa? Sudah jauh-jauh datang, sudah bayar, terus habis gitu pulang tidak tahu apa-apa, saya yang sedih Bapak Ibu.